Silakan masuk, Mas. Oke. Oke. Oke, Mas, selamat datang. Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya agar sesi konseling ini berjalan dengan baik ya. Jadi kita biar saling kenal satu sama lain, oke? Perkenalkan, nama saya Teddy Maulana Arbi. Bisa dipanggil Bapak Teddy atau senyamannya Mas saja. Silahkan perkenalkan. Baik, terima kasih Pak Teddy atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Faruk. Terus saya juga asal dari Kuningan. Oh, dari Kuningan. Sekarang bagaimana kabarnya Mas Faruk? Alhamdulillah baik. Oke. Perjalanannya gimana, lancar tadi dari rumah atau dari mana? Alhamdulillah perjalanan lancar, cuman di jalan panas doang sih. Oh, panas begitu. Oke, sebelumnya terima kasih udah menghubungi saya lewat media sosial ya, gitu. Izinkan saya sebelumnya untuk menjelaskan tujuan dan mungkin kontrak konseling pada hari ini, gitu. Salah satunya konseling ini bertujuan untuk membantu kamu memahami dan mengelola pikiran yang bikin kamu cemas, gitu. Dan konseling ini bersifat rahasia, gitu. Jadi semua pembicaraan di sini saya tidak akan membocorkan kepada yang lain, gitu. Juga kesukarelaan. Jadi silahkan Masnya bercerita apapun itu, dan ketika tidak bercerita juga tidak apa-apa. Barangkali ada hal yang tidak mau diceritakan juga tidak apa-apa. Saya tidak akan memaksa. Dan juga keterbukaan. Jadi Masnya boleh terbuka aja di sini. Apapun itu ceritakan aja. Nanti semoga ada solusinya yang bisa membantu. Baik. Pertama-tama kita langsung ke konselingnya ya. Coba ceritain hal apa yang bikin akhir-akhir ini kamu mengganggu gitu. Jadi izinkan saya untuk cerita ya Pak. Boleh, silahkan. Jadi saya itu kan di umur sekarang yang 21 itu pengen ngejar ini, pengen ngejar itu, terutama kan baik karir, terus pendidikan, dan bagaimana sih kita bikin planning untuk masa depan gitu. Oke. Nah, tapi di apa yang menjadi tujuan saya itu kadang ada rasa kebingungan. Saya pengen ngejar ini, tapi waktu sering berbentrokan gitu. Misalkan saya sekarang lagi kuliah juga gitu. Saya kuliah, terus saya kerja juga, terus saya sering ikut audisi yang emang kayak seperti duta-duta daerah gitu. Jadi kecemasan saya yang membuat bingung itu waktu gitu. Saya kadang sering dituntut oleh keluarga, terus sekarang saya dibully karena emang kok orang ini bisa masuk ini, kok orang ini gitu. Sikapnya kayak gitu bisa masuk audisi kayak gitu. Jadi yang bikin saya bingung tuh bagaimana sih ketika saya tidak bisa mengatasi apa yang menjadi kecemasan saya di dalam pikiran, harus ngejar ini, harus ngejar itu. Oke, berarti Faruk itu mengalami cemas gara-gara ingin mengejar sesuatu gitu ya, namun berbentrokan sama waktu dan apalagi tekanan gitu dari ya. Baik dari lingkungan ataupun ya kita hidup lah, lingkungan kita hidup sosial lah. Oh begitu. Faktor utama yang membuat kayak gitu tuh apa? Yang membuat bikin cemas, dan mungkin katanya tadi mungkin salah satunya waktu ya. Lalu apa lagi coba? Nah, ketika saya ingin ngejar sesuatu itu, orang mungkin di lingkungan sekitar kita udah ekspektasi tinggi nih ketika saya ingin ngejar sesuatu, misalkan audisi nih. Nah, berarti kan ketika kita audisi, saya itu mungkin udah dipandang ya, mungkin si ini berhasil ya. Nah, aku takut tuh gagal gitu. Takut mengecewakan si orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Kalau boleh tahu audisi apa ya? Kayak duta-duta gitu. Contohnya duta apa coba? Kayak pariwisata dan kebudayaan gitu. Oh gitu. Faruk lebih tertarik kemana itu? Semuanya sih pengen gitu. Cuman kadang kan kita juga, saya juga gitu kan, berpikir kapasitas saya ini kan masih di sini gitu. Kayak mau ngejar ini saya takut gagal gitu. Terus mau ngejar itu berbentrokan dengan waktu gitu. Oke. Kenapa bisa takut gagal? Selain tekanan tadi, apa yang membuat kamu itu merasa gagal? Ketika kamu ingin melakukan sesuatu itu,
oh saya pesimis gitu. Nah itu apa? Nah, kayak dari apa yang saya keluhkan itu paling dari ketika kita udah didukung sama orang lain gitu, tapi kita tidak bisa tahu kapasitas diri kita. Misalkan aku kan ngejar kuliah, kerja, terus ikut audisi. Nah, padahal ketiga itu mungkin orang lain kayak mandangnya kok bisa ya gitu, padahal kan di dalam pikiran itu kita berputar-putar gitu. Takut emang ketika emang kita didukung sama orang lain, tapi orang lain tidak tahu bahwa kapasitas diri kita itu masih di bawah gitu. Jadi ketika orang lain berekspektasi ke kita, diri ini takut mengecewakan orang lain itu. Oh, gitu. Ke atas ketidakmampuan diri. Dari cerita kamu tadi, saya coba menyimpulkan ya. Jadi setiap ingin melakukan sesuatu itu, kamu itu merasa takut, mungkin ya, merasa cemas gitu, takutnya nanti di ejek mungkin gitu ya. Oh, Faruk sekarang beda gitu, kayak gitu mungkin ya. Betul. Dan susah untuk menentukan arah mungkin tadi ya. Ya, betul. Gitu. Coba sebelumnya keseharian Faruk itu bagaimana? Biasanya sih saya paling kuliah, kerja, sama mungkin mikirin buat audisi bukan hanya tingkat daerah doang gitu. Bagaimana sih kita ingin mendapatkan yang lebih itu. Oke. Yang sekarang yang ingin kamu tempuh dulu aja apa coba? Selain tadi kamu audisi dan apapun itu, salah satu yang pengen kamu tuju. Paling dari ketiga itu mungkin bersangkutan semua sih. Gitu. Karena dari kuliah, kerja sama ikut audisi itu mungkin untuk menentukan masa depan saya juga gitu kan. Jadi problemnya itu saya ingin mengejar masa depan gitu. Oke. Jadi saya mungkin dari ketiga kegiatan saya ini, dari kuliah, kerja sama ngejar audisi ini, mungkin kapasitas saya kurang gitu. Jadi kayak saya ngerasa cemas nih gitu, saya takut gagal nih. Nah, jadi saya tuh bingung gitu, mau nyari solusi kemana gitu. Yang ngerasain kan diri sendiri. Oke. Berarti Faruk itu punya tekad dan keinginan yang tinggi berarti ya untuk mencapai 3 hal tadi. Ya. Dan juga tadi saya dengar kamu bilang belum sesuai kapasitas tadi ya, belum mencukupi kapasitasnya. Nah, coba kamu pelajari atau ulik salah satu dari 3 hal tersebut. Nah, salah satunya kamu mau memilih apa dulu kira-kira dari 3 hal tersebut, antara audisi, pekerjaan, dan kuliah gitu. Salah satu utamanya apa coba dari 3 hal tersebut? Mungkin sulit ya untuk kayak pilih salah satu gitu. Karena dari ketiga itu mungkin penting banget, Pak. Karena ketika saya kerja nih, saya kerja karena butuh uang buat, misalkan kita audisi pasti ngeluarin uang, kuliah bayar pasti ngeluarin uang gitu, Pak. Nah, ketika saya fokusannya di kuliah, berarti kan saya tidak dapat kerja, saya tidak dapat untuk ikut audisi buat masa depan itu. Kalau boleh tahu, Mas Faruk kerjanya apa ya? Paling sekarang freelance sih, ya cuman buat keseharian aja gitu. Ya buat bayar ini, buat bayar itu cukup lah gitu. Tapi punya ambisi tinggi untuk ikut audisi kayak gitu ya. Cuman takut mengecewakan gitu ya. Perlu ketahui, Faruk itu hebat. Faruk itu punya ambisi yang sangat tinggi untuk mencapai hal itu. Jadi kedepannya coba Faruk pelajari atau ulik kembali gitu, seperti apa di dunia, mungkin duta tersebut kayak gimana, boleh tanya-tanya orang terdekat gitu. Nah, selanjutnya kedepannya nih, kira-kira Faruk mau seperti apa? Jadi saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Terus bagaimana saya hidup di lingkungan itu kan berdampingan nih. Saya lihat di lingkungan saya sekitar, orang ketika saya misalkan ngejar yang ketiga itu, saya
punya privilege, punya background, mungkin saya kerja juga bukan hanya yang freelance gitu. Tapi ketika saya punya privilege dan background, saya mungkin bisa kerja yang emang lebih baik gitu. Dan tujuan saya ingin mengajak lingkungan-lingkungan sekitar kayak ya udah kamu ketika emang belum kerja di sini ikut saya gitu, mungkin gitu. Terus kayak saya ingin bermanfaat bagi orang lain gitu. Dan ketika kita, meskipun saya ngerasa bingung, saya capek sendiri gitu ngejar ini itu, tapi saya juga ingin bermanfaat bagi orang lain gitu. Apa yang kita punya, misalkan ilmu saya gitu, bisa diamalkan baik, bukan hanya uang tapi ilmu gitu. Karena ilmu itu bakal terus-terusan. Oh begitu. Nah dari situ Faruk udah berniat dan bertekad bagus ya, membahagiakan orang tua, terus juga bermanfaat untuk orang lain. Itu salah satu kegiatan yang bagus juga untuk Faruk gitu. Salah satu mungkin nanti dapat privilege gitu ya. Itu. Nah, kalau kuliahnya bagaimana, lancar? Nah, kalau kuliah bisa dibilang lancar dan tidak sih gitu. Nah, kenapa itu? Karena yang saya ceritakan di awal juga kan sering berbentrokan waktu gitu. Kadang saya ingat kuliah tapi saya bingung gitu. Jadi bukan bingung sih, tapi menunda-nunda gitu. Jadi ketika saya bertugas di daerah gitu, saya bertugas di daerah tapi saya juga kuliah gitu. Jadi berbentrokan banget gitu. Terus ketika emang misalkan lagi kuliah tiba-tiba ada panggilan kerja freelance gitu. Terus ketika emang lagi kerja tiba-tiba ada tugas gitu. Kadang berbentrokannya seperti itu. Jadi yang kuliah itu kadang masuk kadang enggak. Tapi kan di dalam diri itu kita sadar gitu bahwa ketika kita tidak masuk kuliah ya berarti kita ketinggalan. Dan ketika kita tidak mengerjakan tugas ya pasti dituntut oleh dosen gitu. Waktu berarti waktu, ya. Oh begitu. Nah mungkin masalah yang dialami Mas Faruk ini salah satunya itu waktu. Jadi berbentrokan terus sama waktu. Izinkan saya menyarankan Mas Faruk itu bisa menerapkan skala prioritas. Jadi gimana caranya memprioritaskan salah satu di antara 3 tadi itu, apakah ke audisi tapi jangan melupakan juga kuliah, apakah itu bekerja tapi jangan juga melupakan kuliah juga gitu. Soalnya perlu ketahui mungkin penting ya gitu untuk berkuliah, untuk pendidikan Mas Faruk sendiri. Selanjutnya salah satu strategi untuk kedepannya Mas Faruk mau seperti apa? Ya Pak, mungkin saya juga bisa sadar apa sih yang menjadi kapasitas diri saya juga gitu. Mungkin kedepannya saya bukan mungkin sih tapi pasti saya akan memprioritaskan apa sih yang menjadi utamanya itu gitu. Misalkan kalau kuliah ya mungkin kamu bisa kuliah gitu, wajib gitu, karena kan mungkin misal emang saya memprioritaskan kuliah berarti kan kuliah ini harus yang menjadi utama, tapi jangan menghilangkan apa yang menjadi tujuan kita menghasilkan uang dan apa yang menjadi untuk karir kedepannya gitu. Selanjutnya pada sesi ini setelah tadi kita berbicara panjang lebar dan Faruk udah menceritakan seperti saya itu ingin menjadi duta, terus juga Faruk sekarang sedang bekerja dan berkuliah. Apa yang kamu rasakan setelah perbincangan tadi? Gitu. Lumayan sih, apa yang menjadi kebingungan saya itu merasa ada solusi gitu. Bagaimana sih ketika kita merasa bingung dan bagaimana sih ketika kita kacau dengan waktu gitu, bagaimana sih kita memanagenya gitu. Jadi apa yang tadi Bapak sampaikan juga mungkin sudah membuat saya bisa sadar diri. Bagaimana sih kita harus menentukannya gitu, bagaimana sih bagaimana kita tahu kapasitas kita, bagaimana sih harusnya kita mengejar ini dan itu. Oke, jadi semoga Faruk kedepannya bisa menentukan prioritas yang seharusnya diprioritaskan, apakah itu
kuliah, kerja, atau ikut audisi duta-duta tadi gitu. Sepertinya udah selesai ya sesi konseling pada kali ini. Gimana? Merasa lega atau ada lagi yang ingin disampaikan? Ya mungkin untuk sekarang sudah mendapatkan solusinya gitu. Karena dari apa yang Bapak sampaikan juga membuat saya tenang gitu, nyaman, dan tidak merasa dihakimi juga gitu. Oke, baru barangkali nanti ada hal atau yang ingin diceritakan lagi, boleh nanti kita lanjut ke sesi selanjutnya. Baik, oke, dicukupkan saja. Terima kasih. Hati-hati di jalan dan juga jangan lupa istirahat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.